hembusan napas yang panjang itu mengaktifkan sistem kendali parasympathetic nervous system kita itu loh. Karena itu kita take control back. Nah, jadi tarik napas, hembus, tapi sambil dengerin. Nah, Pak Hing, akhir-akhir ini juga kan banyak ya hal-hal yang mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir. Salah satunya seperti yang teman saya rasakan nih, Pak Hing. Kalau dengar suara ambulans lewat tuh ya, jadi bawaannya tuh parno, takut gitu ya. Nah, apakah kita juga perlu nih, Pak Hing, untuk mengetahui hot button yang bisa jadi trigger kita untuk takut, untuk khawatir, supaya kita bisa menghindari hal tersebut? Kalau begini, itu kan stimulus ya, suara ambulans itu stimulus. Oke. Ada di antara kita yang memang tidak bisa menghindari stimulus itu loh, Audrey. Oke. Nah, let's say misalnya rumah saya berada di antara rumah sakit sekian kilometer dekat dan kota. Nah, itu hampir setiap jam akan dengerin itu. Kita nggak bisa bilang aku pindah rumah gitu kan. Bisa. Sulit ya. Jadi kalau kita tidak bisa menghindari stimulusnya, kita atur responnya aja. Kita atur responnya. Nanti berarti stimulus ambulans sekarang ini adalah takut misalnya. Nah, sekarang kita ganti stimulus ambulans itu artinya apa? Ya kan bisa jadi mungkin saatnya berdoa. Ya kan gitu loh. Bisa jadi saatnya berdoa. Jadi bukan saatnya panik. Jadi kita ganti, itu kan anchor ya. Ambulans itu kan anchor mungkin perasaan takut gitu loh. Aduh ternyata ada korban lagi. Aduh ternyata ada gitu. Ya. Nah, bisa jadi kita rubah bukan takut, bisa jadi sedih dan berdoa. Ya kan misalnya aja. Intinya yang lebih membuat state kita lebih mendukung dibanding kalau kita takut, panik, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu loh. Nah, itu tadi begitu dengar itu dan perasaan mulai kacau, ya udah berdiri, lakukan sesuatu udah. Oke, langsung distract aja Pak Hing ya. Kita break aja pokoknya, acak. Break aja. Mungkin itu saran yang bagus tuh menurut Pak Hingnya tadi ya. Mungkin berdoa, boleh berdoakan mungkin orang yang dibawa dalam ambulans tersebut kayaknya itu lebih positif ya Pak Hing ya. Mendoakan seseorang itu sebenarnya cara yang sangat-sangat ampuh untuk melepaskan perasaan yang enggak mengenai orang itu. Oke. Termasuk orang-orang yang kita nggak suka loh. Oh, yes. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saat ini Audrey lagi sebel banget sama seseorang, doakan aja dia. Dan lihat, langsung berubah total loh state-nya itu. Yes. Agak luruh gitu ya keselnya ya Pak Hing ya. Langsung berubah. Oke, jadi boleh dicatat nih ya di luar 4 tips ini, doakan seseorang ya, baik yang mungkin Anda kesel atau mungkin ya yang sedang sakit ya, semua listener juga mungkin yang sedang isolasi mandiri, kita doakan cepat pulih. Oke, Pak Hing, sebelum kita ke perbincangan kita mengenai tenangkan diri lagi, kita masuk dulu ke tips yang kedua, silakan. Tips yang kedua, tadi saya sudah bilang break-nya itu dengan kinestetik, ya kan gitu. Nah, bisa sekarang ini, kalau ini saya asumsikan dulu aja tadi, kebetulan kayak misalnya contoh Audrey adalah dengar suara ambulans dan sekarang saya jadi tidak tenang. Ya. Kita mau asumsikan kita bukan langkah pencegahan loh ya, berarti langkah recovery-nya, berarti kita dalam keadaan yang tidak tenang kan gitu ya. Nah, jadi satu tadi break dengan kinestetik. Nah, yang kedua, campuran antara kinestetik sama auditory. Jadi gini, ini yang seringkali dianjurkan oleh para ahli, termasuk ahli mindfulness, ya, ahli mindfulness, orang-orang yang mengajak manusia-manusia untuk melakukan penenangan diri dengan relaksasi, meditasi, dan sejenisnya. Cuman saya bikin simple aja, karena ada yang bilang, waduh kalau melakukan meditasi saya nggak bisa, Bo. Simple aja begini, caranya begini. Ini kita padukan saja antara gerakan, terutama napas, breathing dengan auditory. Nah, ini kenapa saya campur dengan auditory? Saya menemukan bahwa sangat efektif, Audrey, kalau kita mau tenangkan diri, kan orang menganjurkan tarik napas panjang, hembus napas panjang, kayak gitu ya. Jadi tarik, hembus, gitu ya. Nah, saya menemukan sangat membantu kalau sambil kita tarik dan hembus, kita fokusnya juga telinga kita ini ke pernapasan itu. Oke. Jadi kita mendengar sendiri tarikan, kita mendengar sendiri saat kita hembus. Jadi telinga kita ini mengacaukan sejenak auditori di dalam kepala kita ini loh. Dia bilang, apalagi nih, wah celakan. Nah, jadi cara menenangkan itu kita kombinasikan antara dua itu. Ya, nah kalau ada yang mau kombinasi, boleh nggak saya kombinasi dengan visual? Silahkan. Melihat apapun yang menenangkan diri kita atau membayangkan sesuatu. Nah, kalau overloading, dua itu aja cukup.
Jadi napasnya kita renggangkan. Karena ingat dalam keadaan panik dan takut dan lain-lain, jantung kita berdegupnya terlalu cepat soalnya. Ya. Dan berarti kita lose control. Nah, jadi bernapas lebih panjang itu mengambil kembali, apalagi hembusan napas itu loh. Hembusan napas yang panjang itu mengaktifkan sistem kendali parasympathetic nervous system kita itu loh. Karena itu kita take control back. Nah, jadi tarik napas, hembus, tapi sambil dengerin. Sambil fokus dengerin napas kita sendiri. Gitu loh. Itu membantu banget. Gitu. Kalau kita bisa tarik napas panjang tapi kepalanya kacau balau, jangan-jangan napas kita ikutin itu suara itu. Balap-balapan ya. Balapan. Ya kan napas kita berusaha tenang, kita waduh gimana napas kita ikut lagi. Nah, coba paksakan diri, paksakan fokusnya, itu adalah mengikuti. Telinga kita mengikuti dasar napas kita. Pay attention-nya ke situ aja. Nah, itu tips nomor 2. Jadi, campuran antara motion, gerakan, pernapasan ini dengan auditori sekaligus. Itu tips yang kedua. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang auditori ini juga identik dengan lagu-lagu ya, Pak Hings. Kadang kita juga mendengarkan instrumen-instrumen atau mungkin lagu-lagu yang relaxing seperti bunyi hujan. Itu tuh mempengaruhi juga atau enggak? Nah, kalau kita bisa fokus kepada suara eksternal, suara di kepala kita itu bisa tidak terlalu terdengar. Tetapi ada orang yang pasang musik pun, dia lebih fokus kepada suara-suara di dalam kepala dia itu. Itu percuma gitu loh, itu percuma. Kenapa saya minta digabungkan dua? Digabungkan dua, ini benar-benar membuat coba pikiran kita itu overload, sehingga kita tidak bisa lagi kapasitinya untuk ngobrol self-talk yang enggak ini loh, dialog. Nah, kita kacaukan itu dengan tadi pernapasan, kita tenangkan diri sambil auditori ke pernapasan. Benar-benar fokus ke pernapasan, tarik turun itu loh. Musik membantu kalau kita bisa fokus ke sana, yes. Apalagi yang sudah terlatih ya, dengan musik-musik relaksasi gitu kan ya. Yes. Nah, itu membantu, sangat bisa membantu. Oke, jadi tergantung orangnya ya Pak Hing ya. Kalau misalnya lebih baik mungkin melakukan motion dan juga auditori ini supaya kita lebih fokus apa yang kita lakukan sekarang, bukan yang ada di pikiran kita ya. Oke.